Oke, secara konsep udah ngerti ya, secara teorinya udah ngerti ya. Oke, sekarang kita langsung praktekin aja ya. Nih, set up output full screen dasar. Nah, sekarang sebelum masuk ke semuanya ini, gue harus jelasin dulu nih ya. Nih, di belakang ini, lah mati. Nah, di belakang ini adalah output full screen. Ini sebenarnya monitor yang dicolokin ke laptop ini. Ya, jadi kamera plus PT. Nih ya, ini adalah tampilan di sini nih. Jadi yang belakang ini adalah tampilan kiriman dari laptop ini gitu. Nah, sebelum kita nyeting output full screen di vMix, kita harus setting dulu di Windows-nya. Jadi gini, Windows itu setiap kita nyolokin HDMI, itu kita akan bisa kebaca tuh, bisa kebaca. Misalnya kayak kita nyolokin ke proyektor, itu kan bisa ngebaca kan resolusinya itu kayak gimana dan kirimannya apakah mau disamain kayak layar utama atau mau dipisahin. Oke nih ya, biasanya kan ini kayak gini ya. Jadi yang tampilan di laptop gua nih, yang di sini nih, ini sama yang di belakang tuh sama kan ya. Jadi ini sama-sama lagi buka settingan. Nah, ini kalau misalnya kita buka apapun, ini bakalan muncul juga di sini. Jadi misalnya kita buka minimize, ini kita buka vMix, di sini kebuka juga. Nah, itu kita mau full screen tuh nggak bakalan bisa. Karena ini mau kita pencet full screen, dia nggak bakalan bisa karena ya yang dia munculnya adalah ini. Nah, cara kita buat setup output full screen adalah kita harus extend dulu. Oke, jadi pertama itu kita harus extend dulu. Caranya adalah kita bisa mencet Windows plus P. Ini ya, kelihatan ya, kita pencet Windows plus P. Terus kita pencet yang extend. Jadi nanti dia akan kepisah nih. Layar 1 gua sama layar 2 nih. Ini kan di belakang nih layar 2 ya, kelihatan ya. Ini layar 2. Nah, ini harus dipisah dulu gini nih. Nah, setelah kepisah baru deh kita bisa setting output full screen. Nah, ini di sini di vMix-nya sekarang kita bisa buka vMix-nya. Di vMix nih kita bisa pencet namanya full screen ini. Kita pencet full screen-nya. Nah, aslinya bawaannya dia akan pakai output kayak gini. Nih ya, dia output aslinya tuh kayak gini. Nah, jadi kalau dilihat di belakang sini, ini adalah hasil dari PJM ini. Jadi yang di laptop ini kan gue tampilin PJM ya. Nah, ini dia akan muncul di sini. Kita ganti nih misalnya nih. Kita ganti set fade. Dia berubah juga kan. Jadi ini adalah hasil dari PJM kita. Hasil dari yang udah kita setting-setting di sini. Yang udah kita atur-atur. Misalnya kita mau ganti jadi kamera doang. Kita ganti set. Nah, ya, berubah ya. Di sini berubah ya. Di layar ini berubah ya. Oke, ini ya, biar lebih jelas lagi nih gambarannya nih ya. Nih. Nah, di sini ini adalah hasil gambar yang udah gua setting ya. Jadi dia sama kayak output full screen. Sama ya. Jadi yang ada di PJM ini nih, yang ada di sini, dia sama kayak ada yang di sini. Ada yang di belakang. Jadi step-stepnya itu ya. Pertama, setelah kita atur display Windows-nya nih, yang tadinya duplikat kita pindahin ke extend dan resolusinya kita atur, baru kita nyalain full screen di settingan di vMix-nya. Ini caranya tinggal pencet ini aja nih. Ini kalau misalnya gue matiin dia bakal hilang nih sini nih. Kalau gue matiin nih dia bakal hilang. Ini jadi ini kan background gue ini ya. Ini backgroundnya gue ganti deh. Backgroundnya gue ganti jadi warna. Oke, ini backgroundnya jadi warna pink ya. Nah, ini kalau misalnya gue nyalain full screen yang di sini nih. Full screen gue nyalain sini, klik. Nah, dia langsung berubah jadi output full screen yang ada di vMix. Kalau misalnya lo pencet-pencet gini nggak bisa, berarti kita perlu cek di sini nih. Kita buka setting di sini. Nah, ini dia. Ini ada settingan full screen namanya. Ada full screen 1, ada full screen 2. Jadi sebenarnya tuh kita bisa ngirim ke dua layar. Jadi itu kita bisa ngirim ke dua layar berbeda juga dan itu bisa kita custom juga. Nah, ini adalah settingan full screen nih. Jadi kalau misalnya nggak muncul nih, bisa jadi karena settingannya tuh ini masih non. Jadi kalau misalnya ini settingannya non, nah ini lu nggak bakal bisa muncul di sini nih. Di sini bakal nol dan kita mau mencet full screen pun juga sampai tahun jebot juga nggak bakal ngaruh. Karena jadi tuh gini, settingan yang tadi kita setting ini tuh berhubungan sama settingan yang ada di settingan Windows kita. Nih ya, settingan Windows kita. Kita harus ingat dulu nih, monitor-monitor kita. Nih kita ingat ya, ini yang monitor sini adalah monitor 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Atau bisa dibilang monitor 1 doang atau monitor 3. Sedangkan monitor yang di belakang, monitor ini adalah monitor 2.
ya, dia monitor 2 ya. Jadi kita harus tahu nih, ini monitor 2, ini yang laptop gue monitor 1, sama yang gue pakai buat nge-record itu adalah monitor 3. Nah, di sini kita harus ngejelasin nih, full screen 1 nih ya. Full screen 1 itu mau dikirim ke display berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan display 2 kan ada di belakang kita. Di belakang kita ini kan display 2 nih. Berarti full screen 1, karena kita mau ngirim ke sini, jadi full screen 1 ini kita kirim ke display 2. Gitu. Nah, ini kita okein. Nah, dia bisa langsung. Nah, terus satu lagi nih. Full screen 2, kita mau kirim ke berapa? Bisa kita taruh di sini, bisa juga di tempat lain, di display 3. Biasanya, kalau settingan awalnya sih, biasanya tuh full screen 2 ini masih non. Tapi diganti aja jadi full screen 3. Jadi lu bisa ngirimin ke dua output yang berbeda. Nah, tinggal di oke. Dah. Itu ya. Udah ngerti lah ya secara konsepnya ya. Jadi gimana cara settingannya supaya bisa nampilin ini full screen dulu. Nah, dari situ sekarang baru nih bagian yang lumayan serunya nih. Tapi gampang sebenarnya. Nah, udah ngerti ya gimana caranya nampilin output full screen ke sini ya. Gimana caranya nampilin layar eksternal ini buat nampilin full screen PGM atau full screen kiriman dari vMix. Nah, sekarang kita akan bahas juga gimana caranya nih yang tampilan di sini tuh beda sama yang ada di vMix. Karena kan kadang kebutuhannya ya, kayak misalnya di VJ dia butuh tampilan cuma ini doang nih. VJ tuh cuma butuh tampilan frame kamera ini doang. Sedangkan kita mau nampilin frame kameranya tuh yang kayak gini. Ya. Jangan kita mau nampilin kamera kayak gini di online kayak gini, tapi si VJ dia maunya cuma nerima tampilan kayak gini doang, atau bahkan mau nerima tampilannya tuh yang cuma bumper looping doang. Bisa. Nah, caranya adalah kalau tadi yang di chapter 6 itu ya, kita ganti external light dari sini, kita ganti layarnya dari sini. Nah, ini sama aja tapi kita ganti dari sini atas sini nih. Karena ada full screen nih untuk nyalain matiin kan. Nah, kita ganti dari sini. Ini kita pencet. Terus ada display 1. Display 1 itu sesuai settingan kita tadi di sini ya. Ini full screen 1 maksudnya. Full screen 1 kita mau rubah jadi apa? Mau rubah jadi preview. Ini kalau kita rubah jadi preview, lihat ya. Setiap yang gue preview di sebelah kiri sini nih, yang gue preview di sini, misalnya gue preview di sini, dia bakal berubah juga. Ya, dia bakal berubah juga ya. Di sini dia bakal berubah juga ya, yang ada di preview ini ya. Yang ada di samping sini gue banget nih. Ini preview nih. Dia bakal ikutan berubah juga sama yang di sini. Jadi sama. Itu ya. Itu preview. Bisa juga layar monitor ini gue rubah jadi multi view. Nah, dia jadi multi view kayak gini. Bisa juga, tapi yang biasanya gue pakai adalah kita pertama tentuin dulu nih. Kita tentuin dulu di layar output kita nih, output eksternal kita itu kita mau nampilin apa. Misalnya kita mau nampilin switcher. Ini kita mau nampilin switcher ya. Jadi kita mau ngirimin anggapannya tuh kita ngirimin HDMI-nya cuma ngirim switcher aja. Ya udah, berarti kita ganti di sini. Kita lihat nih switcher itu kan dia ada di 12 ya. Ini dia ada di urutan ke-12, ada di input ke-12. Ya udah, kita pencet di sini. Pencet displaynya adalah 12, input 12. Kita pencet dia berubah. Sama juga kayak yang lainnya, misalnya kita mau masukin frame yang udah ada frame-nya nih, yang udah kayak gini ya. Ini mau kita kirim, ini kan ada di input 17, berarti kita ganti di input 17. Nah, masuk ini ya. Kelihatan ya. Jadi ini gue mau ganti gimana pun, ini gue mau ngeplay Indonesia Raya juga tetap aja yang muncul di monitor eksternal ini akan output 17 ini, output si frame kamera ini. Nah, tapi masih ada beberapa permasalahan nih. Yang pertama, permasalahan itu kita kalau mau ganti-ganti harus manual lagi satu-satu. Kita pencet gini, lama. Kita harus ganti dulu, pencet gini, display 1, input 1. Terus yang kedua, kalau lu lihat nih ya di sini nih ya. Nih, lihat transisinya nih. Nih, lihat transisinya nih, perubahannya nih. Set. 16. Set. Nih, gue ganti lagi. Lihat nih, transisinya liatin ya. Nah, dia permasalahannya tuh pergantiannya cuma bisa cut to cut doang.
Kalau misalnya kita pakai cara ini, itu tuh kayak cuma cut to cut doang. Nah, makanya gimana caranya supaya kiriman itu nggak cuma cut to cut, tapi bisa kita atur pakai transisi-transisi. Nah, inilah kita masuk ke fitur mix. Nah, biar nggak pusing, kita lanjut di episode berikutnya aja ya.